Kapolri memberikan solusi. Bagaimana sikap 56 orang itu? Ditulis oleh Panjat H di siwar.com. Adalah lazim apabila suatu lembaga memberlakukan aturan untuk kebaikan kinerja. Itu normal dan sangat wajar. Tetapi yang terjadi dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sangat ganjil. Ketika KPK harus berbenah karena tuntutan undang-undang yang baru, dan untuk menyesuaikan dengan zaman, diadakanlah ujian atau tes wawasan kebangsaan atau TWK bagi 1.000 lebih pegawainya. TWK ini penting, sebab ribuan pegawai KPK yang selama sekian tahun tidak jelas statusnya akan diberi status sebagai aparatur sipil negara. Tentu tidak seperti membalikan telapak tangan. Bukan mentang-mentang sudah lama bekerja di KPK, maka otomatis akan diangkat jadi PNS atau ASN. Tidak semudah itu. Apalagi PNS atau ASN merupakan salah satu status atau pekerjaan yang menjadi favorit bagi sebagian besar warga. Bekerja di instansi pemerintah sudah merupakan dambaan banyak orang kita semenjak dahulu kala. Dulu sebelum era reformasi, ada banyak cara yang dilakukan orang supaya bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS yang sekarang berubah istilah jadi ASN. Bagi yang punya backing, relatif mudah menjadi PNS, terutama jika misalnya di sebuah kantor ada sanak famili yang punya kedudukan yang penting atau berpengaruh. Bagi yang tidak punya backing, bisa memberikan uang suap atau sogok kepada oknum yang punya akses ke dalam, tapi ini sebelum reformasi. Dulu ada indikasi atau dugaan bahwa faktor agama turut berperan dalam memuluskan langkah seorang untuk diangkat jadi PNS. Ini bisa terjadi pada tenaga honorer. Sebelum reformasi, ada sebuah lembaga pemerintah yang sering dikunjungi penulis, karena itu memang merupakan layanan publik. Karena penulis sering dan rutin ke sana, akhirnya kenal dengan dua gadis yang masih berstatus honorer. Keduanya ketika itu mengenakan kalung aksesoris agama tertentu. Beberapa tahun kemudian, ketika penulis ke sana, keduanya malah sudah mengenakan busana khas agama tertentu. Status mereka juga sudah jadi PNS. Penulis curiga, jangan-jangan kedua oknum itu menggadaikan keyakinan untuk diangkat jadi PNS. Tetapi sekali lagi gambaran di atas itu semua terjadi di era sebelum reformasi. Namun, sekalipun demikian tidak tertutup kemungkinan praktik-praktik semacam itu masih bisa dimainkan di masa kini. Misalnya tenaga honorer yang sebenarnya sudah layak diangkat jadi PNS, disyaratkan bosnya untuk pindah agama. Bila tidak bersedia, tidak akan direkomendasikan atasannya. Ini hanya dugaan semata yang semoga tidak benar. Tapi semua contoh di atas menggambarkan betapa sulitnya menjadi PNS atau ASN di era reformasi ini. Proses pendaftaran dan tes masuk sudah melalui sistem komputerisasi. Bahkan online, jika tidak cermat calon PNS bisa gagal. Contoh yang unik adalah si Kahiyang Ayu, putri Presiden Joko Widodo, yang tidak lulus tes CPNS Kota Solo. Tapi tidak ada protes atau unjuk rasa supaya dia diluluskan dan diangkat jadi PNS. Dia tampak legawa meski kecewa. Ayahnya juga tidak berkomentar apa-apa. Tapi Kahiyang beruntung, sebab kini malah jadi istri wali kota Medan. Ini kasus langka yang belum tentu terjadi 100 tahun lagi. Tapi itu membuktikan bahwa untuk menjadi PNS di masa kini itu tidak mudah. Maka tidak perlu heran jika ada puluhan pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Dan sesuai dengan aturan, mereka tentu tidak layak jadi PNS. Namun menjadi ganjil sebab mereka tidak terima dan terus-menerus memprovokasi. Padahal pemerintah hanya menjalankan prosedur, yakni memastikan para calon ASN itu memenuhi syarat dalam hal sikap mereka dalam bernegara. Ini penting, sebab apabila ada yang diduga terafiliasi PKI atau radikalis, tentu harus ditangkal. Sesuai rencana per 30 September 2021, ke-56 mantan pegawai KPK itu akan diberhentikan. Namun, mereka terus-menerus bikin gaduh supaya diangkat jadi ASN. Enak betul ya? Entah mereka menganggap dirinya apa dan siapa, kok semua diprovokasi untuk membela mereka. Senin 27 September 2021 terjadi aksi demo mahasiswa untuk mendesak pemerintah dan juga KPK agar memulihkan mereka sebagai pegawai KPK. Enak sekali. Semua aturan dan peraturan yang berlaku di negara ini hanya dianggap mereka sebagai selokan yang bisa dilompati. Tapi besar kemungkinan kekisruhan selama beberapa bulan terakhir itu terjadi karena keberadaan Novel Baswedan. Orang ini kok ngotot sekali untuk tidak diusik. Maka semua orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan orang ini? Sepertinya memang dia bukan orang sembarangan. Sampai-sampai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya turun tangan menawarkan untuk merekrut ke-56 orang itu. Mereka konon disiapkan untuk jadi PNS di lingkungan kepolisian pada bidang tipikor. Kabarnya sudah disetujui Presiden Jokowi. Hebat kali Pon, kata orang Medan.
Tapi, belum terdengar bagaimana respon ke-56 manusia super itu. Apakah mereka bersedia atau justru tetap ngotot untuk dikembalikan ke KPK dengan status ASN? Seandainya mereka bersedia menerima tawaran Kapolri, tentu harus lewat TWK. Sebab apabila diterima langsung seperti itu tanpa lewat prosedur yang benar, itu sama saja menjerumuskan Presiden Jokowi. Jokowi bisa dituding sebagai melakukan pelanggaran undang-undang. Sebab menyetujui orang-orang yang tidak lolos tes menjadi ASN, ini bisa merepotkan Presiden. Maka Polri harus melakukan TWK terhadap ke-56 orang itu. Kalau lulus, silahkan diangkat dan dipekerjakan. Bila tidak, jangan diberikan toleransi. Negara terlalu menoleransi banyak hal sehingga kadrun bisa berlaku seenaknya. Ini tidak boleh terjadi terus-menerus. Begitulah kuraku. Telak, penangkapan Aziz Samsudin oleh Ketua KPK membungkam cocot Novel dan kawan-kawan. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Persaturan pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK semakin memanas. Setelah tekanan mereka ke Firly Bahuri mental, kini geng Novel Jas mengangkat Febri Diansyah sebagai jubir di kantor darurat mereka. Kritikan pedas ke Jokowi dampak terdepaknya Novel dari BEMSI. Kami dan PKS bisa jadi senjata terakhir mereka. Meski begitu, nyali Firly tak surut sedikit pun. Ia semakin garang mengusut kasus korupsi sepupu Novel di ibu kota. Kerennya lagi, Firly juga tak segan menyeret politisi yang telah berjasa mengangkatnya dulu. Penetapan Aziz Samsudin sebagai tersangka membuktikan integritas seorang Firly Bahuri yang tak perlu diragukan lagi. Ocehan geng Novel dan cocongoknya yang menyebut Firly melakukan kriminalisasi pegawainya telak terbantahkan. Mungkin dia akan dikenang sebagai ketua KPK yang mewarisi keberanian pasca Antasari Azhar. Bedanya, Firly hidup di era Jokowi, di mana keberaniannya melindas dedemit negara tanpa ada gangguan kepadanya. Coba jika ia hidup di era mantan, bisa-bisa kena kriminalisasi. Sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin resmi menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Elit Partai Golkar tersebut dijemput paksa dari rumahnya pada Jumat 24 September 2021 malam. Aziz langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Menurut Firly, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi dalam perkara rasuah Aziz Samsudin, kemudian dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Ia selanjutnya membeberkan konstruksi kasus rasuah politikus Golkar tersebut. Bermula pada sekitar Agustus 2020, Aziz Samsudin menghubungi Stefanus Robin 47 atau SRP dan meminta tolong untuk mengurus kasus yang melibatkannya, juga Alisa Ganado atau AG yang tengah dilakukan penyelidikannya oleh KPK. Menurut Firly, Maskur Husain kemudian menyampaikan kepada Aziz Samsudin dan Alisa Ganado untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah 2 miliar rupiah. Stefanus Robin 47 juga menyampaikan langsung kepada Aziz Samsudin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Aziz. Firly mengatakan untuk teknis pemberian uang dari Aziz Samsudin dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik Maskur Husain. Selanjutnya, Stefanus Robin 47 menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada Aziz Samsudin. Ia menegaskan, KPK tidak pernah pandang bulu dalam menjerat siapapun yang terlibat rasuah. Dia berharap penangkapan terhadap Aziz Samsudin dapat menjadi peringatan kepada semua pihak. Di bulan September ini menjadi momen paling mengenaskan antara Firly Bahuri dan Aziz Samsudin. Namun bedanya Firly menyampaikan kabar tidak baik bagi Aziz, sedangkan Wakil Ketua DPR itu mengumumkan kabar gembira untuk Firly. Sebagaimana diketahui, pada Sabtu 25 September 2021, Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan Aziz Samsudin sebagai tersangka kasus suap. Sementara pada Jumat 13 September 2019 lalu, Aziz yang kala itu menjadi Ketua Komisi 3 juga merilis kabar bahwa Firly Bahuri terpilih menjadi KPK periode 2019-2023. Penetapan tersangka oleh Ketua KPK ini menjadi titik balik kekuatan KPK sesungguhnya. Lembaga anti rasuah yang sebelumnya dinilai selalu tebang pilih dalam menangani kasus, hanya mengandalkan OTT receh dan bermain pencitraan lewat media, kini berubah drastis di tangan Firly. Sikap tegasnya sukses membuat nyali gembong Novel yang bertahun-tahun menguasai KPK jadi ciut nyali, termasuk sepupunya yang kini ketar-ketir kalau-kalau akan menyusul jadi tersangka. Kalau orang yang dulu berjasa mengangkatnya saja disikat kalau korupsi, apalagi orang semacam Anies yang tak berhubungan sama sekali. Justru keberadaan Novel dan kawan-kawan yang dipuja SJW yang membuat aksi bersih-bersih Ketua KPK terhambat. Gerombolan penyidik semacam Novel dan kawan-kawan yang sebenarnya membuat kinerja KPK mandul. Berisik soal bansos, tapi mingkem soal korupsi lahan di DKI. Akhirnya masa kejayaan Novel dan kawan-kawan sudah sirna. Firly yang dulu ditolak kini berbalik menolak ia berada di KPK.
Firly adalah tipe petarung sejati yang tak akan menunduk digertak walau sejengkal. Jangankan demo para bocil yang kemarin mengultimatum presiden, wakil rakyat saja ia libas. Harusnya Novel sadar kalau perbuatan kotornya di KPK kini menemui titik ujung, karena hidup ibarat roda berputar. Ada saatnya kebaikan menggantikan semua kejahatan yang telah dilakukan. KPK harus berdiri tegak sebagai lembaga anti korupsi sejati. KPK harus berdiri tangguh di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintiran orang. Di saat negara ini terus mendapat apresiasi luar biasa dari luar negeri, harusnya tak menyesalkan apresiasi pada KPK. Tentunya Firly adalah yang sosok yang bisa mewujudkan itu semua. Pelan-pelan kita tunggu aksinya membenahi marwah KPK setelah sukses menyingkirkan para begundalnya. Kemarin Aziz Samsudin diberi rompi orange, besok bisa jadi orang kesayangan Novel juga ikut memakainya.